Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Muhammad Abi dari kelas manajemen 21D. Di sini saya akan menerangkan bab 6 dari buku akuntansi manajemen yang telah saya pelajari. Penganggaran atau budgeting untuk manajemen strategik dan pengendalian keuangan. Pendahuluan. Pencapaian keberhasilan dan kinerja yang baik suatu perusahaan tidak dapat dicapai dengan cepat atau instan dan dalam waktu yang sekejap. Banyak pasang surut dan proses yang tidak mudah dalam mencapai kesuksesan suatu bisnis atau usaha. Penganggaran atau budgeting. Menurut Nugroho 2022 dan Victory 2021, pada masa sulit saat ini, di mana banyak terjadi pengangguran pegawai dan berdampak terhadap meningkatnya pengangguran, maka banyak karyawan yang khawatir akan keberlangsungan pembayaran gaji mereka. Adapun anggaran yang diperlukan dalam perencanaan keuangan. 1. Penganggaran penjualan atau anggaran pendapatan. Yang kedua, anggaran produksi. Ketiga, anggaran profesional. Keempat, anggaran biaya penjualan umum dan administrasi. Kelima, anggaran modal. Keenam, anggaran penelitian. Ketujuh, anggaran proyek lain. Kedelapan, anggaran kas. Terakhir, kesembilan, laporan keuangan yang diproyeksikan. Anggaran adalah rencana terperinci yang menggambarkan cara untuk sumber daya keuangan atau moneter akan diperoleh dan digunakan pada periode waktu tertentu. Menurut Lydia dan Osim, keuntungan dari penerapan anggaran dan perencanaan yang efektif adalah sebagai berikut. 1. Menjadikan para manajer memiliki perencanaan. Yang kedua, meningkatkan komunikasi terkait dengan implementasi rencana pada seluruh fungsi pada perusahaan. Ketiga, membantu para manajer dalam memberikan arah untuk melaksanakan pekerjaannya. Yang keempat, mengharuskan manajer untuk berpikir ke depan dan mengimplementasikan rencana mereka sesuai dengan komitmen. Kelima, membantu dan memberikan tujuan dan sasaran tertentu yang berfungsi sebagai tolak ukur untuk melakukan evaluasi dari hasil yang dicapai. 6. Membantu dan mengidentifikasi potensi kendala atau penyebab dari masalah tersebut sehingga dapat dicari solusinya dengan cepat. Yang ketujuh, membantu mengkoordinasikan kegiatan organisasi dengan mengintegrasikan rencana dan tujuan untuk seluruh fungsi dari unit kerja di perusahaan. Yang kedelapan, memastikan bahwa rencana dan tujuan konsisten dengan tujuan organisasi. Nah, selanjutnya penganggaran atau budgeting, strategi manajemen strategik atau strategi manajemen, dan pengendalian atau financial controlling. Manajemen strategik dan penganggaran adalah kegiatan yang berbeda, tetapi saling berkaitan. Namun apabila kedua aktivitas tersebut diimplementasikan secara bersamaan, maka dapat berdampak meningkatkan kinerja dan daya saing dari perusahaan. Peran manajemen strategik dan penganggaran memiliki perbedaan. Manajemen strategik dirancang untuk menetapkan tindakan perusahaan, mengidentifikasi strategi yang akan digunakan untuk bersaing di pasar, dan bagaimana mengatur serta mengukur kegiatan internalnya. Nah, penganggaran di sini lain digunakan untuk mengalokasikan sumber daya keuangan perusahaan yang tersedia secara efisien dan untuk membantu kinerja manajemen karyawan. Dengan demikian, penggunaan yang tepat dari alat-alat ini bergantung pada pengembangan strategi sebelumnya.
Keputusan penganggaran. Anggaran yang efektif tidak dapat disusun kecuali perusahaan telah membuat keputusan dari inisiatif strateginya. Tetapi eksekusi strategi cenderung tidak efisien dan tidak efektif tanpa adanya anggaran keuangan. Keputusan strategis dibagi menjadi 3 jenis, yaitu keputusan untuk mempertahankan dan meningkatkan aktivitas. Yang kedua, keputusan mengevaluasi peluang perubahan yang terdapat namun substansional. Yang ketiga, keputusan mempertimbangkan investasi pada kegiatan bisnis baru. Oleh karenanya, terdapat pemisahan penganggaran operasional dan modal yang menunjukkan implementasi dari keputusan yang berbeda, sehingga terdapat perbedaan antara pengalokasian dana untuk kegiatan yang telah eksis dan kegiatan baru. Panah antara berbagai jenis perencanaan dan penganggaran menunjukkan pengaruh timbal balik yang mereka miliki satu sama lain. Mungkin itu saja yang saya pahami mengenai bab 6. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.